Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi bersama saya Rudi Antono dalam program Mandalas Ngepas. Saat ini sudah ada bersama saya Rektor Universitas Taman Siswa Unitas, yaitu Sepris Yonaldi Datua Mangkudun Sati. Apa kabar Pak Sepris, Pak Rektor ya? Alhamdulillah Pak, Alhamdulillah. baik. Walaupun Kabar di masa pandemi ini kita harus selalu sehat selalu sehat. dan yang terpenting berpikir kita berada dalam keadaan sehat walafiat saja. Amin. Ini kita agak luar biasa ini Andalas TV kedatangan Pak Rektor. Jarang-jarang Rektor datang sih. Terima kasih Pak atas undangannya. Ini saya menunggu undangan sebenarnya ini. Iya, nunggu Harus undangan. hadir di Andalas TV. Oh gitu. Pak Rektor, kita bincang-bincang tentang Taman Siswa. Orang tentu sudah sering mengenal atau mendengar Taman Siswa, Universitas Taman Siswa. Tapi tentu belum utuh lah pendengarannya atau pengetahuannya tentang Taman Siswa itu sendiri. Sebenarnya Universitas Taman Siswa itu dilatari apa dan apa misi dari universitas itu sendiri? Oke, baik kawan-kawan media Andalas TV semua ya. Kita sapanya kerabat ini. Oh, kerabat. Ya. Kerabat Andalas TV ya. Oke. Pertama saya mengucapkan terima kasih sudah hadir di Andalas TV ini. Tentunya saya akan memanfaatkan momen ini untuk bercerita sedikit tentang Taman Siswa. Yeah. Kalau berbicara Taman Siswa, ini tak terlepas dari sejarah perjuangan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. Yeah. Salah satu founding father Republik Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pahlawan Pendidikan Nasional, Menteri pertama Pendidikan Republik Indonesia. Yeah. Dan beliau juga salah satu pendiri Sarekat Islam. Dan beliau pada tahun 1922 mendirikan Taman Siswa, perguruan Taman Siswa. Yeah. Di mana tujuan beliau mendirikan perguruan Taman Siswa ini adalah untuk mencerdaskan dan memberdayakan anak bangsa. Dengan cerdasnya anak bangsa ini, tentu kita akan mudah untuk menuju gerbang kemerdekaan. Yeah. Karena memang tidak ada cara lain untuk menuju gerbang kemerdekaan selain mencerdaskan seluruh masyarakat Indonesia. Dan alhamdulillah dengan perjuangan beliau pada tahun 1922 mendirikan perguruan Taman Siswa, dan itu disambut baik oleh seluruh masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Maengga sampai Rote. Dan itu dibuktikan di tahun 1935, pendirian Taman Siswa dideklarasikan di Kota Bukit Tinggi. Oh, ya, salah satu sentral pendidikan di zaman Hindia Belanda adalah Kota Bukit Tinggi. Dan setelah itu, di tahun 1954, setelah kemerdekaan, didirikan Taman Siswa di Kota Padang oleh Ki Yusuf Nur. Ya, dan Taman Siswa Padang pada tahun 1986 mendirikan perguruan tinggi. Ya, pertama belum universitas tetapi Averta, Akademi Pertanian. Averta, dan setelah itu berubah menjadi bertransformasi menjadi perguruan tinggi dalam bentuk universitas. Itu pada tahun 1989. Lahirlah Universitas Taman Siswa Padang. Karena memang Universitas Taman Siswa ini ada di mana-mana. Ada di Jogja, ada Jakarta, Banjarnegara, Palembang, di Padang, dan beberapa daerah lain. Sampai hari ini, Taman Siswa atau Universitas Taman Siswa lebih kurang berdiri di Kota Padang lebih kurang 35 tahun. Dan besok tanggal 23 adalah wisuda ke-61. 61? Ya, udah luar biasa juga umur Taman Siswa. Luar biasa juga umurnya ya. Itu sejarah singkat berdirinya Taman Siswa. Intinya adalah Taman Siswa ini berdiri sampai hari ini adalah untuk mencerdaskan dan memberdayakan anak bangsa sesuai dari apa yang dicita-citakan oleh Bapak Pahlawan Pendidikan Nasional atau pendiri Taman Siswa Ki Hajar Dewantara. Mungkin pendidikan sebagai dasar untuk memberdayakan rakyat mungkin. Iya, tanpa pendidikan masyarakat ini tidak akan sejahtera. Iya, tidak akan pernah keluar dari kemiskinan berarti. Iya, karena kan untuk salah satu solusi keluar dari akar persoalan kemiskinan itu adalah harus dipintarkan dulu masyarakatnya. Makanya Taman Siswa hadir di situ. Iya.
Untuk saat ini, Pak Rektor, bagaimana jalannya Universitas Taman Siswa? Oke, baik. Taman Siswa dengan umur yang lebih kurang 35 tahun ini tetap konsisten berdiri untuk mencerdaskan anak bangsa, terkhusus Sumatera Barat. Dan sesuai dengan tantangan hari ini, bahwa kita berada di era revolusi 4.0, semua sudah berbasis digital, dan kompetitif dan persaingan itu juga luar biasa hari ini. Taman Siswa tidak hanya bersaing dengan perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat, tetapi juga sudah internasional. Karena sekarang kita berada di era global, connected era, dan siapapun bisa bersaing dan dari negara manapun. Maka mau tak mau, Taman Siswa ini juga harus berinovasi. Ya. Kita di tahun 2015-16, kita merupakan salah satu perguruan terbaik di Sumbar Riau Jambi Kepri. Di bawah lembaga Lemdikti, perguruan tinggi swasta terbaik. Itu hasil penilaian dari Kementerian. Ya? Kemendikti, Kementerian Pendidikan Tinggi pada tahun 2015, dan itu ada lebih kurang 280 perguruan tinggi se-Sumbar Riau Jambi dan Kepulauan Riau. Dan hari ini Taman Siswa masih berada di peringkat 10 besar dari sekian ratus perguruan tinggi swasta yang ada di Sumbar Riau Jambi. Ya. Dan tentunya untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, tentu kita juga harus benahi sistem pendidikan kita. Dan juga kita lahirkan program studi yang inovatif. Maka kita lahirkan berbagai macam program studi. Apa saja itu? Ya. Sebelumnya program studi kita hanya 4. Itu beberapa fakultas itu? Kita ada 3 fakultas. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Hukum. Dan 3 tahun terakhir kita sudah menambah berbagai macam program studi. Selain program studi manajemen, hukum, agroteknologi, dan peternakan, kita lahirkan program studi aktuaria. Program studi aktuaria ini program studi termasuk baru di Indonesia. Dan kebetulan kita buka. Saya juga baru mendengar. Iya. Ini program studi ini kita buka yang pertama di luar Pulau Jawa. Mahasiswanya mau jadian apa itu? Iya. Program studi aktuaria itu adalah keilmuan yang mempelajari tentang risiko investasi. Nanti mereka lulus menjadi pakar di bidang investasi, tentang risiko atau insuran. Dan sebenarnya sesuai dengan peraturan pemerintah, seluruh perusahaan keuangan itu wajib memiliki ahli-ahli di bidang aktuaris atau aktuaris. Dan kita program studi aktuaria ini buka pertama kali di luar perguruan tinggi pertama di luar Pulau Jawa. Dan kita buka perguruan tinggi ke-9 ya. Dan sekarang kita sudah menerima mahasiswa baru di tahun keempat sekarang. Tahun keempat. Dan ini cukup banyak peminatnya karena emang mata kuliah ini gabungan dari statistik, matematik, akuntansi, dan bisnis. Lengkap ilmuwan di situ. Lengkap ilmuwan, ada sainteknya dan juga ada ilmu bisnisnya. Terus juga ada program studi manajemen retail. Ini pecahan dari keilmuan manajemen, tapi dia lebih spesifik ke retail. Fokus ke retail ya? Ke retail. Lebih spesifik dia ya? Kalau di manajemen itu dia hanya sebagai satu bagian dari mata kuliah, tapi sekarang kita jadikan program studi. Itu pun kalau ada se-Indonesia itu sama-sama berdiri dengan Universitas Taman Siswa. Hari ini orang belanja menggunakan teknologi digital, Shopee, Lazada, Traveloka, dan lain-lain. Itu bisa ada karena pakar-pakar retail. Makanya kita buka program studi untuk menanggapi tantangan hari ini. Tentu kita harus melahirkan lulusan-lulusan yang pakar di bidang retail. Baik itu yang konvensional maupun yang retail berbasis digital. Itu udah jalan juga, Mas? Udah penerimaan tahun ketiga. Taman Siswa juga buka program studi kewirausahaan. Program studi kewirausahaan ini merupakan salah satu wujud dari visi Universitas Taman Siswa Padang sebagai perguruan tinggi kewirausahaan atau entrepreneurial university. Jadi kita menargetkan seluruh mahasiswa kita yang lulus itu sebagai job creator. Tentu kita perlu buka jurusannya juga. Sebagai roh dari perguruan tinggi. Alhamdulillah kita sudah buka program studi kewirausahaan ini dan sudah berjalan selama 2 tahun dan tahun ini penerimaan tahun ketiga. Sehingga visi universitas ini juga membantu ketercapaian apa yang menjadi harapan dari pemerintahan kita untuk menjadi negara produsen. Artinya lulusannya nanti tidak hanya mencari kerja, tetapi membuka lapangan pekerjaan atau sebagai job creator.
berarti kalau target dari lulusan ini cuma CPNS ya bahaya juga kan untuk negara dan pemerintah. Iya, sangat berbahaya karena kan salah satu angka penyumbang pengangguran itu adalah intelektual muda. Intelektual muda. Ya. Orang-orang kala middle ke atas yang mempunyai skill dan keterampilan tapi tidak memiliki pekerjaan karena tidak ada lapangan pekerjaan bisa menampung mereka. Itu menjadi problem besar untuk negara kalau dibiarkan terus-menerus. Untuk saya ini sudah berapa jumlah mahasiswa? Jumlah mahasiswa kita lebih kurang di angka 1.700 dan di tanggal 23 besok kita akan wisuda mahasiswa lebih kurang di angka 200 kurang. Jadi mungkin yang aktif di semester ini adalah sekitar 1.500. Ini untuk mahasiswa sudah cukup di angka segini karena memang kapasitas gedung kita hanya menyiapkan untuk di angka 1.500. 1.500 ya. Kecuali ada pertambahan gedung nanti ya? Ya, insya Allah kita akan selesaikan gedung kita yang baru. Itu ada 3 lantai dan sekarang ini yang kita pakai hanya 2 lantai. Lantai ketiga insya Allah di semester besok sudah bisa kita gunakan. Sudah bisa digunakan. Dengan akreditasi apa? Iya, jadi perlu juga nih kerabat Andalas TV ketahui bahwa akreditasi itu ada 2. Pertama akreditasi perguruan tinggi secara keseluruhan, dan kedua ada program akreditasi program studi. Untuk Universitas Taman Siswa Padang kita sudah terakreditasi B. Universitas Taman Siswa Padang sudah terakreditasi B oleh BAN PT sebagai lembaga yang dipercaya oleh Kemendikbud untuk mengakreditasi perguruan tinggi. Dan yang kedua adalah akreditasi program studi. Kita rata-rata program studi kita sudah terakreditasi B dan terakreditasi baik. Dan ini sesuai dengan harapan pemerintah. Dengan akreditasi yang kita miliki ini tentunya kita akan menghasilkan lulusan-lulusan yang bermutu dan berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat hari ini. Oke. Ke depan, apa target dari Unitas dan harapannya apa? Ya, tentu target dari Unitas adalah kita menjadi perguruan pusat pembelajaran dan pendidikan untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang mampu berkarya, berkreativitas dan berinovasi dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Bagi masyarakat ya. Tentunya dengan program-program studi yang menjadi unggulan tadi ya. Iya, kita ada 10 program studi S1 dan 1 program studi pasca sarjana agroteknologi dan hari ini ada 2 pengurusan program studi pasca sarjana, yaitu Magister Manajemen dan Magister Hukum. Insya Allah kalau tidak ada halangan dan tidak ada persoalan, di awal tahun besok di bulan Januari kita sudah melakukan penerimaan untuk calon mahasiswa Magister Hukum dan Magister Manajemen. Oke. Dan izinnya sudah sedang selesai. Pengurusan izin. Insya Allah kalau tidak ada kendala mungkin di bulan depan izinnya sudah keluar. Kita doakan itu cepat amin, selesai. Amin. Ini kerabat Andalas TV, tolong didoakan. Semoga program magister ini bisa segera kita buka di Unitas Padang. Ya, kerabat yang masih di SMA juga bisa melihat nanti kan. Mana yang disukai program studinya kan. Iya, karena kan memang kita lahirkan program studi yang kreatif, inovatif. Seperti contohnya geografi. Geografi dengan keahlian Geographic Information System. Pemetaan wilayah, pemetaan investasi, pemetaan kebencanaan, itu ada di program studi geografi kita. Bukan pendidikan geografi, tapi geografi murni. Dan program studi itu hanya ada 2 di Sumatera. Yang pertama ada di salah satu perguruan tinggi negeri besar di Kota Padang, dan salah satunya ada di perguruan tinggi swasta, yaitu di Universitas Taman Siswa Padang. Ayo bergabung dengan Taman Siswa menjadi intelektual muda yang mampu membuka lapangan pekerjaan. Oke, terima kasih Pak Rektor atas bincang-bincangnya. Semoga bermanfaat bagi kerabat, terutama informasi soal TAMSIS ya. Taman Siswa atau dikenal dengan Unitas Padang. Oke, kerabat Andalas TV, demikian perbincangan kita bersama Rektor Unitas, Sepris Yonaldi Datuk Mangkudun Sati. Semoga apa yang kita bincangkan bermanfaat dan sampai jumpa. Baik, terima kasih kerabat Andalas TV.